Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sophia Rosita dengan NIM 23101090. Jadi saya dari kelompok 3 Velia. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi yang telah saya tonton dengan judul Neural Networks untuk pemula. Baik, jadi di sini ada konsep neural network, yaitu apa sih neural network ini? Nah, neural network atau NN atau jaringan syaraf tiruan adalah model komputer yang meniru cara kerja otak manusia. Jadi, otak kita ini punya miliaran neuron yang saling nyambung. Nah, NN ini meniru konsep itu secara digital. Intinya, NN terdiri dari neuron-neuron buatan yang saling berhubungan dan mereka belajar dari data. Nah, kenapa hal ini penting? Yang pertama, ini mampu belajar dari data tanpa aturan eksplisit. Kemudian yang kedua, dia ini mengenali pola kompleks yang sulit didefinisikan. Dan yang ketiga, dia ini digunakan untuk pengenalan gambar, suara, NLP, prediksi, dan juga lainnya. Nah, kemudian yang keempat, NN ini sangat penting karena dia menjadi dasar dari deep learning modern. Selanjutnya di sini ada klasifikasi. Nah, klasifikasi ini adalah data termasuk kategori apa. Jadi, klasifikasi adalah tugas di mana neural network mempelajari cara memetakan input ke dalam salah satu dari beberapa kategori atau kelas yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, outputnya ini berupa label discrete atau kategori dan bukan nilai kontinu. Cara kerjanya ini gimana sih? Nah, yang pertama, data itu akan masuk ke jaringan atau terjadi input data. Kemudian yang kedua itu terjadi forward pass yang dimana ini menghasilkan skor per kelasnya. Dimana data ini diolah lapis per lapis. Kemudian ada softmax. Ini itu mengubah skor menjadi probabilitas atau totalnya sama dengan 1. Nah, kemudian yang keempat, kelas dengan probabilitas tertinggi dipilih sebagai output. Yang kelima, training, yaitu loss dihitung dengan cross entropy loss. Di mana saat training, error dihitung pakai cross entropy loss. Nah, di sini teman-teman bisa lihat contoh penerapannya ada beberapa ya. Yang pertama di email spam, untuk mengetahui spam atau bukan spam. Kemudian klasifikasi gambar hewan, seperti kucing, anjing, burung, dan sebagainya. Kemudian analisis sentimen, yaitu bisa positif, negatif, atau netral. Kemudian keempat, diagnosa medis. Ini mendiagnosa apakah pasien ini sakit atau tidak sakit. Kemudian ada pengenalan tulisan dari huruf A hingga Z atau angka dari 0 sampai 9. Nah, jenisnya itu ada 2, yaitu binary classification. Kemudian ada multi-class classification, kurang dari 2 kelas. Nah, multi-label classification atau banyak label sekaligus. Kemudian ada prediksi atau regresi. Nah, regresi ini itu angkanya ada berapa sih gitu. Jadi bukan kategori tapi dia ini nilai. Nih, nah, ada beberapa klasifikasi yang menghasilkan label. Prediksi menghasilkan angka seperti harga, suhu, atau skor. Cara kerjanya itu dia input fitur-fitur relevan. Contohnya, luas tanah, lokasi, dan lain-lainnya. Kemudian ini diproses lewat semua layer. Nah, setelah itu output layer pakai fungsi linear untuk menghasilkan angka kontinu. Nih, angka kontinu. Kemudian dia masuk ke training. Mana loss dihitung dengan MSE atau mean squared error. Kemudian yang terakhir dia ini bobotnya diperbarui lewat backpropagation plus gradient descent. Contoh nyatanya misalnya itu prediksi harga rumah, prediksi suhu besok, ataupun prediksi nilai ujian berdasarkan jam belajar. Rumusnya di sini teman-teman bisa lihat. Kemudian kita masuk ke bagian clustering atau pengelompokan. Nah, clustering ini
kita itu akan mengkelompokkan data berdasarkan kemiripannya tanpa tahu labelnya terlebih dahulu. Ini termasuk kategori unsupervised learning ya teman-teman. Jadi modelnya itu tidak dikasih tahu jawabannya yang benar, tapi dia harus cari sendiri polanya. Kemudian apa sih bedanya dengan klasifikasi? Nah, klasifikasi ada labelnya. Jadi termasuk ke dalam supervised ada label, dan clustering ini masuk ke dalam unsupervised. Clustering itu tidak ada labelnya. Nah, algoritma yang akan dibahas atau yang umum digunakan itu ada K-means, kemudian ada self-organized neural base, kemudian ada auto-encoder clustering, dan ada DBSCAN. Nah, K-means ini dia itu membagi data ke kelompok. Setiap data masuk ke kelompok yang pusatnya itu centroid atau paling dekat. Dan di sini ada self-organizing map. Ini itu NN khusus untuk clustering. Jadi dia memetakan data berdimensi tinggi ke peta 2D. Kemudian ada auto-encoder clustering. Di sini NN itu belajar meringkas data. Nah, data yang mirip akan berdekatan di representasinya. Kemudian di DBSCAN, dia itu clustering berbasis kepadatan. Bisa dideteksi outlier secara otomatis. Sini teman-teman bisa lihat contohnya. Ada segmentasi pelanggan berdasarkan perilaku belanja, visualisasi data kompleks, peta fitur jaringan saraf, kemudian untuk auto encoder clustering di sini ada clustering gambar, deteksi anomali ataupun kompresi data. Nah, untuk DBSCAN sendiri ada contohnya itu deteksi anomali, pengelompokan data geografis. Nah, di sini materi yang kelima. Ini ada arsitektur neural network, teman-teman bisa lihat sendiri, ini ada 3 bagian. Ada input layer, hidden layer, dan juga output layer. Nah, input layer ini berisikan 3 neuron. Ini adalah input atau input jaringan yang masuk. Namun di sini ada neuron abu-abu. Ini tuh menandakan di sini ada dua input dan juga ada satu bias. Nah, abu-abu ini menandakan ini adalah bias. Kemudian di hidden layer ini, ada 4 neuron, yaitu 4 neuron kuning dan juga satu bias, teman-teman bisa lihat. Ini disinilah terjadi pemrosesan otak. Nah, di mana data di sini diolah, kemudian polanya itu dicari. NN bisa punya lebih dari satu hidden layer. Nah, maka semakin dalam hidden layernya, dia itu makin masuk ke dalam deep learning. Kemudian yang terakhir di sini ada neuron berwarna hijau. Ini tuh menggambarkan hasil akhirnya ataupun output. Ini bisa berupa kelas, yaitu klasifikasi, ataupun angka, yaitu regresi. Garis biru-biru ini itu menunjukkan koneksi antar neuron. Nah, masing-masing itu punya bobot ya teman-teman, karena setiap input pasti mempunyai bobot. Dan output ini itu dia mendapatkan rumus dari input dikalikan dengan output. Maksudnya input dikalikan dengan bobot, di mana nanti dia akan ditambah dengan bias. Maka itulah nilai dari output ini. Kemudian yang selanjutnya, ini ada elemen dalam neural network ya. Oh maaf, di sini ada salah, harusnya di sini itu weight, bobot. Ya. Dan yang ketiga ini dia baru koneksi atau connection. Nah, jadi neuron di sini ada 3 elemen dalam NN, teman-teman bisa lihat.
Yang pertama ada neuron, kemudian ada bobot, kemudian ada koneksi. Nah, neuron ataupun node ini itu adalah unit terkecil dalam NN. Jadi dia itu fungsinya itu atau karakteristiknya dia menerima input, kemudian menghitung weight sum, kemudian dia melewati fungsi aktivasi dan juga menghasilkan output. Nah, analoginya dia ini seperti sel saraf yang menerima sinyal dari banyak sel lainnya. Kemudian dia memprosesnya lalu memutuskan apakah akan meneruskan sinyal ini atau tidak. Kemudian di sini ada bobot. Maaf, ternyata ini salah. Harusnya di sini bobot tadi sudah benar. Weight. Kemudian bobot. Di sini baru koneksi. Nah, apa sih itu koneksi? Dalam NN, koneksi ini adalah jalur antar neuron. Nah, pada arsitektur connected, semua neuron di satu layer terhubung ke semua neuron di layer berikutnya. Jadi, analoginya itu seperti jalan raya yang menghubungkan kota-kota, di mana kota-kota ini tuh adalah neuronnya. Dan semakin banyak jalur, semakin banyak informasi yang bisa ditransfer. Kemudian yang ketiga, di sini ada bobot atau weight. Nah, bobot ini adalah angka di setiap koneksi antar neuronnya. Ini menentukan seberapa besar pengaruh suatu neuron terhadap neuron berikutnya. Di mana di sini teman-teman bisa lihat jika bobotnya positif, dia itu memperkuat sinyal. Kemudian jika bobotnya negatif, dia ini akan memperlemah sinyal. Dan di sini teman-teman bisa lihat untuk mengetahui bobot atau weight dari NN ini ada rumusnya, yaitu Z sama dengan W1 kalikan X1 ditambah W2 kalikan X2 ditambah WN kalikan XN plus D. Ini sama seperti tadi di perhitungan input ini, di perhitungan arsitektur neural network. Untuk mendapatkan outputnya, kita akan mengalihkan input dikalikan dengan bobot, baru ditambah dengan layernya. Baru ditambahkan dengan biasnya. Nah, analogi dari bobot ini teman-teman bisa lihat. Analoginya itu seperti tingkat kepercayaan kita terhadap berbagai sumber informasi. Nah, sumber informasi ini terpercaya diberi bobot lebih tinggi dalam pengambilan keputusan. Kemudian selanjutnya itu adalah komponen neuron dan alur kerja. Ini teman-teman bisa lihat, ini adalah breakdown detail satu neuron bekerja dari awal hingga akhir, di mana di sini ada input atau X. Nah, input ini adalah data yang masuk ke neuron atau informasi yang masuk ke dalam jaringan. Kemudian di sini ada weight atau W. Ini adalah bobot yang menentukan pengaruh tiap inputnya. Kemudian ada bias, ini itu adalah nilai tambahan yang membantu neuron menggeser fungsi aktivasi agar lebih fleksibel. Kemudian ada net input atau Z. Nah, ini adalah rumus sederhana atau formula sederhana dalam menentukan jumlah dari NN tadi. Dimana sini ada rumusnya, teman bisa lihat. Z sama dengan W1X1 ditambah W2X2 plus WN XN plus D. Jadi dia akan menghasilkan output berdasarkan penjumlahan sederhana ini. Kemudian yang selanjutnya itu ada activation. Nah, activation ini adalah fungsi yang memutuskan outputnya, apakah dia itu sigmoid, ReLU, PAN, atau lain-lainnya. Kemudian ada output. Nah, output ini adalah nilai akhir yang diteruskan ke layer berikutnya. Didapatnya dari mana? Didapatnya dari net input ini. Jadi penjumlahan dari semuanya ini itu adalah output ataupun hasil akhirnya. Kemudian yang selanjutnya ini adalah rumus dan perhitungan, yaitu rumus-rumus utama dalam neural network.
Ini ada yang pertama net input atau weighted sum. Sama seperti tadi ya teman-teman di penjelasan sebelumnya. Dia rumusnya W1X1 plus W2X2 sama saja. Kemudian ada fungsi aktivasi sigmoid, yaitu berupa ini 1/1 plus E min Z pangkat min Z. Nah, jadi outputnya ini bisa berupa nilai antara 0 dan juga 1. Dan dia ini lebih cocok untuk klasifikasi biner. Kemudian selanjutnya itu ada fungsi aktivasi. Nah, di sini ada sigmoid, yaitu 1/1 plus E pangkat min Z. Di mana range-nya ini adalah output berupa 0 atau 1, kemudian kegunaannya ini bisa untuk klasifikasi biner ataupun output layer. Nah, pro-nya kita menggunakan fungsi aktivasi ini yaitu untuk smooth gradient, sementara kontranya itu adalah vanishing gradient. Di smooth gradient ini perubahannya itu perubahan bobotnya itu halus saat training, dan pada vanishing gradient di sini dia itu di layar yang dalam gradientnya ini jadi sangat kecil gitu, sehingga modelnya itu susah untuk belajar. Itulah kontranya kita menggunakan fungsi aktivasi. Kemudian di sini ada contoh perhitungannya. Ini contoh forward pass manual ya dalam jaringan. Dimana ini ada dua input. Teman-teman bisa lihat ada X1 dan juga X2. Kemudian di sini dia ini X1 ini mengarah ke Z2. Dan bobot dari X2 ini mengarah ke Z1. Sama juga dari X1 ke Z1, kemudian X2 ke Z2. Nah, langkah Z1 ini dia neuron hidden atas ini. Net inputnya itu dihitung ya, 1 kali 2, kemudian 1 kalikan min 1. Teman-teman bisa lihat saya di sini. Saya tidak perlu menjelaskan. Mana nanti hasil akhirnya itu ataupun outputnya itu adalah 0,55 yang dibulatkan menjadi 1. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini namanya itu adalah forward pass, di mana 1 kali data melewati seluruh jaringan dari depan ini ke belakang itu untuk menghasilkan prediksinya, di mana tadi hasil prediksinya itu adalah 0,55 dan dibulatkan menjadi 1. Kemudian yang selanjutnya di sini adalah proses training neural network. Nah, ini adalah inti dari cara NN belajar. Teman-teman bisa lihat ada 4 tahap yang diulang terus menerus, yaitu per epochnya. Di sini ada forward pass, kemudian ada hitung loss, kemudian ada backward pass atau back propagation, dan juga ada update bobot atau gradient descent. Nah, pada tahap forward pass ini data masuk dari input layer, kemudian ini diolah layer per layernya, sehingga nanti dapat diprediksi di output layer. Kemudian pada hitung loss, prediksi itu dibandingkan dengan jawaban yang benar. Nah, jadi semakin kecil loss itu, semakin bagus juga modelnya. Sementara pada backward pass atau back propagation, error itu dikirim balik ke seluruh jaringan menggunakan chain rule calculus. Nah, setiap bobot itu tahu seberapa besar kontribusinya terhadap error. Kemudian tahap yang terakhir yaitu adalah update bobot atau gradient descent. Nah, jadi itu bobotnya itu diperbarui dengan rumus ini, di mana A itu atau alpha adalah learning rate-nya. Nah, proses ini diulang terus-menerus hingga konvergensi terjadi. Atau sudah tidak banyak membaik ya. Kemudian yang selanjutnya ada hasil dan output neural network yang dilakukan oleh NN setelah training. Teman-teman bisa lihat di sini ada klasifikasi, regresi, pengenalan pola, bobot terlatih, metrik evaluasi, dan juga deployment. Nah, dari sekian banyaknya penjelasan tadi, kita dapat menarik kesimpulan. Yang pertama, neural network atau NN ini adalah sistem komputasi berlapis yang meniru cara kerja otak manusia dalam belajar dalam data.
Kemudian arsitektur, ini terdiri dari input layer, hidden layer, output layer, dan juga dihubungkan wake dan biasnya. Yang ketiga ada proses training, ini terdiri dari forward pass, hitung loss, backpropagation, update bobot yang diulang berkali-kali atau epoch. Kemudian ada fungsi aktivasi. Fungsi aktivasi ini terdiri dari sigma, unit, ReLU, tense, softmax, dan ini sangat penting untuk menambahkan non-linearitas ke dalam model. Kemudian yang terakhir yaitu ada neural network, merupakan fondasi dari deep learning yang dipakai luas di computer vision, LPD, dan lain-lainnya. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.